individu berhubungan dengan masalah ini. Saya akan pilih teman-teman sekalian dari orang tidak beriman ini untuk menjadi sampel. Kalau teman-teman yang di kampus pernah kuliah dan seterusnya, tentu tahu. Maaf saya bahasakan ini. Tujuan saya maksudnya tahu kalau ada penelitian lapangan namanya. Kalau saya mau tahu masyarakat Pontianak ini kebiasaannya apa, maka cukup saya tidak bisa datangin masing-masing antum satu persatu di rumahnya, nggak mungkin. Tapi saya datang kepada RT, RW, atau ke lurah, ke camat, atau mungkin ke bupati, wali kota atau apa gitu kan. Saya akan datangin, saya akan tanya ini kebiasaan seperti apa, mereka akan berikan informasi semuanya. Lalu diambillah sampel-sampel saja, oh kebiasaan makanan orang Pontianak ini suka yang begini misalnya, sebagai sampel. Seperti itulah. Saya akan pilih teman-teman sekalian dari kalangan manusia yang dianggap paling top di kalangan manusia, para raja-raja, para ilmuwan, dan yang ketiga adalah para pemikir, kalau bahasa akademiknya filosof. Kita lihat nanti dari 3 contoh ini, ternyata inilah contoh-contoh orang yang tidak beriman, yang sudah mencapai prestasi tertinggi di dunia di mata manusia. Kalau raja-raja teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan raja. Ada 2 raja disebutkan dalam Al-Quran, yang dua-duanya hidup sezaman dengan Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Dan persaingan antara Nabi dengan raja ini sangat besar. Yang pertama adalah Namrud di zaman Ibrahim AS, dan yang kedua Fir'aun di zaman Musa AS. 2 nama ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ada apa sih dengan 2 raja ini? Ternyata 2 raja ini teman-teman sekalian punya kesamaan, walaupun waktunya berbeda ya. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam kakek kesekiannya Musa. Jadi perbedaan ratusan tahun antara mereka gitu kan. Fir'aun datang di zaman Musa, sementara Namrud di zaman Ibrahim. Tapi 2 raja ini, Namrud dan Fir'aun punya kesamaan. Kesamaannya adalah mereka dua-duanya raja dan dua-duanya memiliki kelebihan fisik. Orangnya tinggi, putih, gagah, badannya kekar. Keturunannya banyak. Ya, selain raja ya. Kemudian kaya raya. Luar biasa. Kerajaannya menguasai setengah dunia. Dan pasukan perangnya tidak pernah kalah. Jadi fisiknya sempurna. Raja, keturunannya banyak, kaya raya. Semua urusan dunia sudah berkumpul nih. Menguasai setengah dunia. Namrud dulu ibu kotanya di Babilonia di Irak, seluruh Asia dikuasai sama dia. Datang setelah itu ratusan tahun Fir'aun di sisi lain dunia, di Afrika, di Mesir, seluruh Afrika dan Eropa di bawah kekuasaan dia. Pasukan perangnya nggak pernah kalah, dan yang luar biasa, mereka menobatkan diri menjadi Tuhan. Masyarakatnya mengiyakan, menyembah sebagai Tuhan. Coba bayangin, apa yang tertinggal nih? Sudah sempurna fisik, keturunan banyak, kaya raya, raja, wilayah kekuasaan setengah dunia, pasukannya nggak pernah kalah perang, ngaku Tuhan diiyakan. Coba bayangin, disembah. Coba kita masuk ke jendela hidupnya 2 raja ini. Sedikit kita coba masuk ke dalam jendela kehidupannya secara histori tentunya ya, secara sejarah. Namrud ini teman-teman sekalian, setiap hari kalau dia habis mandi, ya, sudah pakai baju singgasananya, dia mau duduk di singgasananya. Ya, maksud saya baju kerajaannya ya, dia mau duduk di singgasananya, maka dia pun teman-teman sekalian mengangkat hijab, dia taruh seperti gorden yang besar, kain besar antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ada dayang-dayangnya, perdana menterinya, istri anaknya pun sama. Setiap pagi kalau dia habis mandi, dia duduk di singgasana, ditaruh mahkotanya, kemudian tirai diangkat. Nah, kalau tirai diangkat, semua orang sujud sama dia. Lalu berkata, wahai Tuhan Namrud, dipuji-pujilah. Nah, kalau sudah dipuji sebagai Tuhan, apa yang mereka minta dikasih sama Namrud. Minta harta, minta sapi, minta kuda, minta emas, apa saja dikasih sama Namrud. Jadi orang banyak ngakuin dia sebagai Tuhan gitu. Waktu Namrud pertama kali mengaku Tuhan, di hari itu, malamnya dia mimpi. Dia mimpi teman-teman sekalian, dia lihat seluruh wilayah kekuasaannya terbakar dengan api. Bangunan-bangunan istananya banyak yang rontoh, rubuh. Maka dia kumpulin semua orang-orang di sekitar dia. Penasehat-penasehatnya, malam itu juga, kumpul. Saya mimpi begini nih, apa pendapat kalian? Mereka bilang, kami nggak tahu. Apa takwilnya nggak tahu, nggak ada ahli takbir mimpi di sini. Kebetulan, salah satu orang kepercayaan Namrud bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim. Namrud ini rupanya, karena dia manusia, gitu kan, dia
tidak bisa kemana-mana nih, dia cuma bisa duduk singgasananya, orang datang. Baik, bagaimana kalau wilayah-wilayah yang mau sembah dia, mau minta tolong tapi tidak